Kemudian yang kelima hasad, dengki. Dengki itu bukan hanya sekedar jengkel wong liya entuk nikmat, tapi jengkel dengan orang lain dapat nikmat, nah iso nikmate kuwi mandek berganti ke tempat ya, itu hasad, RSTU. Itu yang kadang sulit untuk kita perangi dengan kata konsekuensi logis kita sebagai umat Rasul, yaitu as-sidau 'alal kufar, bersikap tegas kepada kebengkokan. Mungkin diterjemahkan memerangi orang-orang kafir. Mohon maaf, rasanya kurang pas. Tapi bersikap tegas kepada kebengkokan, baik internal, lebih-lebih internal ataupun eksternal. Kemudian ruhamau bain tarahum ruhamau bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Kalau kita berbicara masalah umat Rasul, harusnya terbayangnya adalah persatuan, bukan mufarraqah, bukan perpecahan, karena ayatnya begitu. Tarahum ruka'an sujadan, engkau akan melihat mereka rukuk dan mereka sujud, berarti sholat. Kemudian simahum fi wujuhihim yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Sikap orang-orang mukmin konsekuensinya ikhlas. Seperti tadi, ojo njiwit karena dilarang oleh Allah, bukan karena wedi dijiwit. Nak bantu ya karena itu diperintah Allah. Jangan kemudian kita membantu sesuatu harapannya ben engko dibantu. Itu karena misalnya kita datang ke tempat resepsi wajib nulisi amplop kuwi ngopo ndak ditulisi. Pertanyaan besar lho, bahwa alam para Jawa masih melakukan atau tidak? Memberi sumbangan di manten atau apapun ditulisi. Nama, gelar, alamat, nomor telepon, email. Harapannya engko nak aku duwe gawe dibales. Padahal kita semua tahu Rasul pernah menyebutkan ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, yaitu orang yang berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Pas nulis tangan kiwa klok ngeten iki kok, Pak. Itu. Kemudian simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud di wajahnya, bukan bathuk ireng. Saya pernah matur itu, tapi bekas sujud artinya sholat menjadi identitas. Itu konsekuensi logis dari umat Rasul. Yang keempat, tinggal 4 menit. Posisi kita yang masya Allah sekarang kita rasakan betul adalah kita dijadikan umat yang terakhir. Umat yang terakhir itu masalah kenikmatannya luar biasa. Kalau masih ada kata-kata di atas luar biasa akan saya sebutkan itu. Bandingkan kita dengan para pendahulu-pendahulu kita dalam pengertian kenikmatan. Saya membayangkan dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan khutbatul haji wada dengan 100.000 yang hadir di padang Arafah yang tentunya masih betul-betul padang ngororo betul. Beliau ngendika dan tidak ada ya khutbah selain khutbahnya Rasul saat itu. Kalau sekarang kan banyak khutbah-khutbah di tempatnya masing-masing. Kalau saat itu kan hanya Rasul tok. 100.000 orang. Rasul pakai gini enggak? Tapi masya Allah memberikan pendengaran para sahabat itu mendengar. Nah, sekarang masya Allah jamaah segini aja pakai ini. Kadang sekarang pengajian jumlah selawe itu nganggo mek apa ora nikmat. Ngono wae wis dikai kaya ngene iki lho. Sekarang kalau kita tidak taat, silahkan cari alasan fasilitas apa yang kurang. Fasilitas apa yang kurang pada diri kita? Cukup satu saja kita sebutkan. Apa yang kurang sehingga kita tidak bisa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau zaman para sahabat dulu bali ngaji iso mati. Betul kan, bali ngaji bisa mati karena dibunuh. Tapi sekarang bali ngaji terus belonjo, apa ora? Ayo belonjo, bali ngaji bar ki mampir pasar dan sebagainya. Kenikmatan.
Zaman Rasul, zaman sahabat, zaman pendahulu kita belum ada ustadz kok nyekeli HP. Rang materi saya tulis di sini. Dulu harus bawa buku sehingga Imam Syafi'i itu pernah kan tanda petik dirampok oleh orang gara-gara bawa buku banyak kemudian dirampok. Beliau bingung. Lah berarti ngilmumu ning buku orang ning otak. Sekarang masa Allah kita nyarat pakai dan sebagainya. Jangan dijadikan sebagai itu sesuatu hal yang remeh. Itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Artinya besok konsekuensinya dengan fasilitas yang luar biasa. Saya memberikan bandingan secara statistik begini. Para sahabat fasilitasnya minim atau maksimal? Minim. Tantangannya maksimal. Ini kalau digrafikan, digrafikan. Ini tantangannya besar, fasilitasnya minim. Berarti kan kudune hasilnya kan kecil kan? Tapi hasil para sahabat besar. Nah saat ini tantangan kita minim, fasilitas soal kudune kan munggah gini kan? Tapi yang terjadi apa para jamaah? Produknya kok? Nah itu konsekuensinya. Mari kita lihat. Kalau sampai kita fasilitas lengkap ya, bukan hanya lengkap ya, lengkap ya. Tantangannya minim. Ya. Saya pribadi merasakan dulu ketika tahun 2008-2009 saya datang ke Parle itu 10 jam. Sekarang 4 jam. Watol. Kalau kita tidak taat, kita tidak semangat, terus besok matur kepada Allah gimana? Ketika kita berhadapan dengan ayat Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan dan menjadi pendorong kita semua untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.